yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Masih. Anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Nah, kitanya qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. 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 Oke. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu. Oke, ulangi deui dong anu perhatikan baik-baik anu aya halis kaituna alif itu dua ketukan. Idza qada am. Jadi pas ketika ketiga am barunya idza qada amrong fa inna gitu ya. Idza qada amrong fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tah sakitu. Ketukana sakitunya. Jadi anut nun bertasdid, tanwin menghadapi waw, amron menghadapi fa, engan, gunnah, terus ikhfa, terus idgham bi gunnah, itu semuanya ketukana. Pas katuna baru dibaca anna gitu. Wa yukallimu dan dia berbicara. Wa yukallimu dan dia berbicara. An-nasa dengan manusia. An-nasa dengan manusia. Fil mahdi dalam buayan. Mahdi dalam buayan. Wa kahlan dan ketika sudah dewasa. Wa kahlan dan ketika sudah dewasa. Wa minas sholihin dan termasuk orang-orang yang soleh. Wa minas sholihin dan termasuk orang-orang soleh. Qalat Maryam berkata. Qalat Maryam berkata. Rabbi Tuhanku. Rabbi Tuhanku. Anna yakunu li bagaimana mungkin. Anna yakunu li bagaimana mungkin. Maaf, anna yakunu bagaimana mungkin. Anna yakunu bagaimana mungkin. Li aku punya. Li aku punya. Waladun anak. Waladun anak. Walam yamsasni dan tidak ada yang menyentuhku. Walam yamsasni dan tidak ada yang menyentuhku. Basyarun seorang laki-laki pun. Basyarun seorang laki-laki pun. Qala Allah berfirman. Qala Allah berfirman. Kadzaliki demikianlah. Kadzaliki demikianlah. Allahu Allah. Allahu Allah. Yakhluqu menciptakan. Yakhluqu menciptakan. Ma yasha'u apa yang dia kehendaki. Ma yasha'u apa yang dia kehendaki. Idza qada apabila menetapkan. Idza qada apabila menetapkan. Amron suatu perkara. Amron suatu perkara. Fa innama hanya saja. Fa innama hanya saja. Yaqulu berkata. Yaqulu berkata. Lahu kepadanya. Lahu kepadanya. Kun jadilah.
kun jadilah, fayakun maka jadilah. fayakun maka jadilah. Nah itu dia pembahasan kita kali ini, lebih kepada fokusnya kepada apa makna dari kata solihin, tapi ngambil dari kisah salah satu nabi yang lahir tanpa bapak dari rahim seorang perempuan yang dicetak dalam Al-Quran sebagai wanita yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Kapan tuh tafsir Al-Munir? Ayo, cik cobi. Di, hah? 2 Jilid 2. Dina ayat sabara. Oh iya, nama tulisnya insyaallah. Kisah Nabi Isa alaihissalam ini di dalam tafsir Al-Munir dikelompokkan dalam ayat 45 sampai 51 sebetulnya. Di mana ketika malaikat mendatangi Maryam kemudian memberitahukan bahwasanya Allah akan memberikan satu kabar gembira bahwa dia akan hamil dan memiliki anak yang nanti anaknya akan dinamai Al-Masih Isa bin Maryam. Di Al-Quran itu disebutnya Al-Masih. Al-Masih teh kena kata masahayam sahu. Gini dina ayat wudu mah aya gini cara wudu teh famsahu biruusikum. Hartos teh ngusap. Maka usaplah oleh kalian kepala kalian. Jadi dalam wudu teh mengusap itu tidak menggunakan air sebetulnya. Jadi ulah dicaian nampung baru diusap. Karena usap itu alat utamanya adalah telapak tangan. Jadi mun cai teh piceun. Tong ngomong harudang caian gitu. Itu bukan mengusap tapi mencuci. Fagsilu wujuhakum wa aidakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Nah tayamum oke ayatnya pertama dua nana di famsahu bi aidikum famsahu bi wujuhikum wa aidikum. Maka cara tayamum teh dahulukan wajah kemudian tangan sesuai ayat Al-Quran. Ayo orang tayamum tangan heula apa muka dulu? Sedangkan dina ayat teh famsahu biwujuhikum wa aidikum. Wajah heula baru. Nah gini aya nu tangan heula baru wajah. Ternyata informasi itu didapatkan aya di dalam hadis Rasulullah menggunakan dua tata cara, ada yang wajah dulu, ada yang tangan dulu. Tapi aya perbedaan. Lamun wajah heula carana ditiup heula baru wajah baru tangan. Tapi lamun tangan mah teu kudu ditiup heula, tangan heula baru wajah. Perdebatanna aya anu tangan teh sampai sikut, aya nu hanya sekedar sampai pergelangan tangan. Tapi memang nu dicandak dianggap kuat ku ulama-ulama mah cenah anu pergelangan tangan. Karena hadisna aya caurna teh. Tapi lamun dina sampai sikut itu aya dalilna, tapi dalilna teh menggunakan kias. Dalilna teh menggunakan kias. Mentak sok ayat kieu ka dieu. Tapi secara ayat mah, secara urutan ayat mah famsahu biwujuhikum wa aidikum. Wajah heula baru tangan. Dikudu ditiup heula. Tepuk sebagainya. Tah, kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih? Karena salah satu mukjizatnya adalah dia mampu menyembuhkan ada abros, aya nu buta jadi tiasa meninggal, tiasa melihat gitu. Ada yang mati bisa hidup gitu. Tentu dalam artian katanya mati itu sudah ditetapkan oleh Allah. Meureun ya eta meureun.
Oh iya mah mati bohongan matina nu kadua we engke mah akhirna mah gitu. Pahami sebagai itulah. Ongko secara maut mah sudah tentukan ku Allah nya moal aya nu di kengke moal aya nu di tereh-terehnya. Waktuna mautnya maut gitu. Diusap maka disebutnya usap. Nanti ada doa oge dajjal oge disebut masih. Sok ada doa kita setelah atahiyat. Nya ayanya Allahumma inni na'udzubika min adzabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kenapa aya masih? Ternyata dajjal oge salah satu cirina teh nu bisa nyembuhkeun diusap. Jadi tong atoh lamun ente bisa nyembuhkeun diusap cager sia bisi dajjal meureun teh. Bisi tapi ulah nauzubillah moal meureun nya nu beriman moal. Tong bangga lamun diusap. Weh, alhamdulillah diusap dia cager insyaallah. Tong bangga kitu teh karena dajjal ge punya sifat al-masih. Wajhan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Kemudian salah satu mukjizat yang sangat menjadi masyhur saat itu wa yukallimun nasa fil mahdi. Dia juga mampu berbicara ketika masih dalam buayan. Borojol teh batur mah. Oe bener dia langsung ngomong sigana teh. Tapi pasti mengalami fase itu pasti oe gitu. Tapi dia langsung bisa berbicara padahal namina berbicara mah kan aya proses dulu. Kan pertama kali lahir mah sebetulnya indera pertama yang berfungsi itu telinga. Kan engke nuturkeun ieu mah pita suarana ge can tumbuh. Tapi nya tadi teh ditentangkeun dan di situ ada kalimat yang keluar dari mulutna Nabi Isa alaihissalam itu ana Abdullah. Saya hamba Allah. Cuman duka dipelintir bahasa itu, kalimat itu dipelintir ke orang-orang Kristen khususnya jadi ana ibnullah. Nu asli nama ana Abdullah kalimat nama, tapi dipelintir jadi ana ibnullah. Saya anak Allah. Jadi we beda. Bahkan lamun di ayat lain malah Allah sendiri ayat percakapan seperti ini. Wahai Nabi Isa. Wahai Isa, ente ngajarkan ke umat ngarah nyembah ente. Aya ada di surat akhir-akhir surat Al-Maidah. Ada kata-kata nanti masih inget mudah-mudahan ayatnya. Bahasana teh kieu dina Al-Maidah teh. Untuk beli lepat kade. Telepat mah di akhir ayat Al-Maidah telepat. Mudah-mudahan masih ingatnya di dinya leres gitu. Nah iya leres 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Bahasanya gitu. Nabi Isa menjawab, Subhanaka, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ini banyak yang salah memahami. Oh, nah hanya Allah nuduh Nabi Isa. Padahal Allah tak mau tahu segalanya gitu. Dengan jawaban Nabi Isa seperti itu. Padahal ya mah istilahna teh bahasa guyonnya Allah kepada kekasihna. Guyonnya Allah kepada kekasihna. Kan biasanya sok aya istilah nama guyon-guyonan bagi para kekasih Allah. Banyak sekali seperti itu. Lanjut. Ayat tentang Isa ini nanti sebelumnya akan ngebahas tentang kisah Nabi Zakaria jeung Nabi Yahya anu yang kita paham ya. Zakaria itu sudah tua, bahkan istrinya mandul, sudah puluhan tahun tidak punya anak, sampai tidak percaya ketika malaikat datang kepada Nabi Zakaria, hei kamu punya anak loh. Kata dia, wah
Moal mungkin, padahal doa kan Rabbi habli minas sholihin. Bahasa kayak fanadat fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab. Dia sedang sholat di mihrab. Tentu sholatnya bukan sholat 3 orang. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Ketika doa ya Allah yang guduh putra kita masih nggak doa ketika berdiri. Maka ada yang bilang posisi berdiri itu ketika posisi memang posisi di ijabah doa. Tapi kan sholatnya beda di sholat 3 orang. Belum ada sholat seperti gerakan takbir sampai salam. Mungkin punya berdiri doa lah gitu di mihrab di samping masjid. Betul penting bukan masjid punya saat itu karena memang masih agama Yahudi saat itu yang beredar karena masih pengikut Nabi Musa alaihi salam. Wa huwa qaimu yusolli fil mihrab annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah memberi kabar gembira bahwa Anda akan punya anak dan akan diberi Yahya. Diberi nama Yahya. Jadi nanti ada dua nabi yang semasa saat itu. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Tapi berbeda cara dakwah nanti. Kalau lebih detail, Nabi Yahya lebih senang dengan orang-orang yang nakal, bergabung dengan orang-orang nakal. Sedangkan Nabi Isa itu lebih menjauhi orang-orang nakal dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Eksklusif, beda-beda seetik. Makanya itu terlalu eksklusif yang menjadikan dijadikan jadi Tuhan gara-gara eksklusif gitu. Makan tidak diperlihatkan. Seakan-akan orang yang sempurna. Pernah kumpul dengan orang-orang nakal gitu. Pernah ada satu diskusi antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa dengan yang unik. Nabi Isa bertanya kepada Nabi Yahya, "Wahai Yahya, nah si ente kudu dakwahna ka orang ngagaula jeung orang-orang nakal sih?" Jawaban Nabi Yahya, Nabi itu ibaratkan dokter. Ari dokter teh tugasna nyembuhkeun anu gareri. Tah ieu siapa fungsina. Nah itu jadi ada 2 cara dakwah yang berbeda. Nu duana aya sanadna gitu. Jadi aya nu dakwahna di masjid we, nu anu sarole we, aya pesantren we fokus gitu. Aya nu sampai katurun ka jalanan. Itu memang tiba heula memang sudah ada sanad. Jadi tong silih yang jadi masalah hari ini ya silih ngabebetkeun gitu pada akhirnya. Padahal seharusnya saling mensupportnya. Belum tentu anu biasa di masjid dibawa ke lapangan mah bisa gitu. Pun anu di lapangan belum tentu bisa dibawa ke masjid. Kudu nama seperti itu. Lanjut. Langsung masuk ke tafsir dan penjelasan. Ada tafsir mufradat dulunya. Tafsir penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana itu? Halaman 2 genep 5. 2 genep 5, 2 genep 7 berarti. Tafsirnya tinggal. Tafsir lagi. Sebutkan kepada kaummu wahai Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu wahai Maryam dengan Isa yang disebut dengan Al-Kalimah. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menggembirakanmu dengan sosok ciptaannya. Bahasana kun fayakun. Ada di ayat Al-Baqarah, inna masala Isa kamasali Adam. Penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaannya Nabi Adam. Bahwa langsung Allah menciptakan dia dari jenisnya sendiri gitu. Sehingga jenuh tanah kayaknya sama. Langsung jadi budak di dalam rahimnya. Nah, Nabi Isa disebut Al-Kalimah. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu dalam surat An-Nisa adalah utusan Allah dan diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Sedangkan yang dimaksud malaikat dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Jadi tercipta menggunakan kalimat tadi yang berarti kun fayakun. Jadi
Kemudian tadi status gelar yang disandang oleh Nabi Isa adalah Al-Masih tadi, sekaligus dia Al-Kalimah karena diciptakan dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah Al-Masih. Di sini sebetulnya di dalam tafsir ini tidak menyebutkan tentang mukjizatnya. Al-Masih ini justru diartikan oleh beliau adalah yang datang menghilangkan kezoliman, memberikan hidayah kepada manusia, dan menyebarkan rasa persaudaraan yang tulus dan benar di antara mereka. Jadi kata Al-Masih itu sebetulnya kata yang digunakan untuk itu, tugas nanti eta. Mentak disebut Al-Masih, bukan kepada mukjizat. Bahkan dalam bahasa Arab menurut beliau, Al-Masih itu merupakan julukan yang bersifat pujian bagi raja. Namun kerajaan Isa tidak dalam bentuk kerajaan yang telah diketahui, akan tetapi dalam bentuk kerajaan spiritual. Bahkan Imam Al-Qurtubi berkata, Al-Masih artinya as-siddiq, artinya orang yang selalu berkata benar dan sangat teguh kepercayaannya. Oh, berarti dina tafsir ini mah menjelaskan Al-Masih itu bukan yang saya tadi sampaikan berkaitan dengan mukjizat bahwa diusap cager. Bisa jadi Al-Masih itu punya dalam bahasa Arab dia punya kedudukan raja, seorang raja. Jadi bisa jadi Masih Dajjal itu bukan yang ngusap, itu bisa jadi kedudukannya tinggi loh. Bukan orang sembarangan nanti Dajjal itu. Tapi bisa dikaitkan seperti itu. Kumaha yang aslinya walau alam, nanti kita tunggu waktunya kumaha Dajjal teh apakah seperti itu atau tidak. Di dia tidak ngebahas tentang lanjut. Satu masalah di sini kata al-khalqu, ada bahasa lagi dina ayat ieu mah al-khalqunya kadzaliki yakhluqullahu ma yasha. Kata kholako itu artinya menciptakan. Dalam bahasa Arab, kholako itu menciptakan sesuatu yang memang tidak ada sumbernya. Jadi lamun HP aya sumbernya tuh. Saya membuat HP aya sumbernya tuh. Ayahnya nya tina beusina misalnya timahna dina naonna itu aya. Itu tidak dikatakan kholako dalam bahasa Arab, tapi sonaa atau ikhtaroa. Sedangkan lamun menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu artinya kholaq. Mantak kholik itu tidak ada bisa yang punya sifat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Da mau mungkin naon sumberna jadi HP, jadi HP. Itu anunya kholaq. Tapi kalau ja'ala misalkan si HP teh yang tadinya fungsinya HP itu kan untuk alat komunikasi. Ngan pedah si HP na teh ari anu sae mah bening sieuna teh. HP teh diangge kangge ngeunteung. Ta eta di bahasa Arab namina ja'ala. Memfungsikan suatu benda bukan pada inti fungsinya itu. Itu namanya ja'ala. Matak bahasa Ka'bah itu kan Allah jadikan, dan aku jadikan Ka'bah sebagai kiblat. Padahal Ka'bah itu bukan peruntukannya untuk kiblat kan? Dia kan awalu baitin. Dia justru tempat tinggal pertama yang disediakan oleh Allah buat manusia. Awalu baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Tapi bahasa Allah waja'ala etanya waja'alahu nanti kiblatan buat manusia. Jadi distatuskan yang tadinya fungsinya bukan itu sebetulnya. Fungsi nama buat tempat tinggal, tapi difungsikan buat yang lain, maka disebut nanti ja'ala. Contohnya jika misalkan lamun rumah dijadikan masjid. Bahasa Arabnya ja'altu al-baita masjidan. Aku statuskan yang tadinya rumah jadi masjid. Nah, jadi ini yang harus sedikit bahasa Arab. Kadang bahasa Arabnya seperti itu. Ada filosofi-filosofi yang berbeda artinya secara kenyataan digunakan dalam ini. Panjang sekali Masya Allah. Nah ini nomor 3 ada faidah tafsir di halaman 271. Kita loncat ke situ. Jadi
ya sip nah ya anu ka mana itu fikih kehidupan maaf halaman 272 ya fikih kehidupan. Nah orang awas lah isi tafsirnya kumaha. Ayat ini menjelaskan tentang sebuah berita gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada Bunda Maryam yang kita sudah tadi bahas. Paragraf keduanya, Nabi Isa itu menyerukan untuk hanya menyembah Allah semata. Itu yang jadi penekanan. Bahkan ada Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ketika matakan nama ahadun fi sigorihi ila Isa wa sahibu jureh. Ada dua orang yang berbicara ketika masih bayi. Selain Nabi Isa itu adalah Sohibu Jureh namanya teh. Jureh. Kisah Jurej. Jurej maaf. Jurej. Imam Muslim ada juga. Bahkan di Imam Muslim aya oge aya tiluan anu berbicara ketika masih bayi. Pertama Isa, kemudian ada seorang anak pada masa Jurej, kemudian ada anak yang lain katanya. Ingat kan Jurej kumaha kisahna anu bukan ingat sanes anu ingat kisah Jurej di dia ya atau bahkan sebelum saya di riwayat lainnya pembatasan hanya pada 3 yang disabdakan oleh Nabi ini bersifat nisbi pada waktu tertentu. Kemudian pada waktu yang lain Allah memberitakan kepada beliau bahwa bayi-bayi yang lain yang bisa berbicara semuanya berjumlah 7 bayi. 1 bayi yang menjadi saksi bagi Nabi Yusuf, bayi Siti Masitoh, Isa, Yahya termasuk yang berbicara. Kemudian bayi yang dikisahkan dalam Jurej, serta bayi yang dikisahkan seorang yang sombong dan sewenang-wenang, dan bayi yang disebutkan dalam kisah Ashabul Ukhdud. Anu halaman 273. No asbabul dula sebelum Jurej. Ada seorang wanita bersama bayinya masih menyusu dihadapkan untuk dipaksa melompat ke dalam api yang sedang membara. Jadi Ashabul Ukhdud itu terjadi di daerah Yaman. Ada seorang raja bernama Zunwais. Itu membunuh kurang lebih ada yang bilang 30.000 orang Nasrani. Tapi Nasrani yang menyembah Allah ya, yang satu. Yang monoteis. Ketika hendak melompat, sang ibu merasa ragu dan berhenti, lalu bayi yang dibawanya tiba-tiba berkata kepadanya, "Wahai ibu, bersabarlah karena sesungguhnya ibu berada dalam kebenaran." Jadi ini tuh ngegajel, angs, gajel. Iya, ngegajel kan ya. Dalam kebenaran insya Allah ditulungan ke Allah. Jadi gajel nggak ada kita dalam kebenaran. Ini budak letik, orok dia bisa berbicara. Dia 7 orang. Kalau yang Jurej itu ada yang satu kisah. Riwayat yang masyhur seperti ini. Kisahnya Jurej itu dipanggil oleh ibunya karena dia sedang ibadah, dia tidak memenuhi panggilan ibunya. Tapi soleh, Jurej soleh. Tapi saking solehnya fokus ibadah ketika dipanggil ke orang tuanya itu nggak ada tangan. Akhirnya muncullah doa di orang tuanya bahwa Jurej ke ente mautnya bakal menang masalah. Meskipun soleh ya, pas deket maut bakal menang masalah. Ternyata masalahnya ada satu perempuan yang hamil mengaku dihamil oleh Jurej. Wah kan seorang yang soleh tapi menghamili seorang perempuan. Wah masalah pada pencemaran nama baik amun istilah amun dituduh ke batur. Tapi kan langsung sosok soleh teh kabeubeuh atuh sampai aya perempuan yang hamil oleh dia. Wah pada akhirnya kan bingung baheula can aya apa can aya USG can aya tes DNA misalkan bisa diambil DNA mah. Pada akhirnya di masyarakat mau istilahnya mau menyiksa Jurej karena melakukan sesuatu yang tidak pantas di masyarakat saat itu. Geus rudat teh kumaha akhirnya. Ya pada akhirnya Jurej pembelaanna
tong akan siksa keula tungguan si anak ieu lahir. Tungguan si anak ieu lahir. Karena saya tak apal ya, wanita ini jujur apa enggak gitu. Nah hanya percaya kepada perkataan wanita tapi tidak percaya pada pertanyaan saya. Tungguan anak ini lahir. Dan nanti anak inilah yang akan menunjukkan saha cing bener saha bapakna gitu. Itu kan normal mungkin ya orang keluar langsung pada saha gitu. Tapi ternyata pas keluar bener lain jurain bapak saya. Si bulan misalkan. Oh gening ayahku gitu orok. Tadi tanya ya mesti tidak terus ngomong mungkin lah ya pasti dia hanya kondisional. Saat itu memang supaya Juraij selamat dari pembunuhan massal masyarakat nyawayahna anak inilah yang harus jadi saksi. Ini tadi hati-hati untuk jadi orang tua mah ucap saeutik khawatir bisa kejadian ka budak. Mentak sakumaha keselna Cing soleh gitu. Cing soleh gitu. Itu jadi satu pelajaran penting kisah Juraij ini karena geuning ku doa orang tuana mujarab pesan moral sakumaha kesel lagi si soleh gitu entah gua atang nu araraneh karenanya tadi orang tua seperti itu pun terjadi banyak lagi yang orang tua yang lupa saking hanya melihat orang yang nakal. Ada 2 orang saat zaman Bani Israel itu adik kakak yang satu kakaknya ahli ibadah, adiknya ahli maksiat. Ahli maksiat benar-benar ahli gitu, semua maksiat sudah dilakukan. Yang kakaknya hanya diam di menara, bikin menara dicicing di luhur maca Taurat tiap hari. Adikna tiap hari semua maksiat pernah dilakukan. Indungna mah kan ngadoa teh ka adina hungkul. Allah mudah-mudahan eta si bungsu sing soleh, sing disadarkeun dan sebagainya. Lanjutnya teu dikadoakeun. Suatu ketika kejadian kakana teh bosennya ibadah wae kali-kali lah yang maksiat terus ngeutik we nu nyobaan kayak langsung tobat. Teh langsung tobat niat langsung tobat gitu. Anu maksiat tadi bosen maksiat we kali-kali yang tobat ya Allah. Ingat karakana anu rakana ingat ka adina nu ahli maksiat teh adi urang. Nanyakeun kira-kira maksiat nu gampang ditinggalkeun gitu. Sesimpel itu. Akhirnya lompat di menara luhur ke handap, multi handap ke luhur ke menara. Di tengah-tengah diadu sampai meninggal dua-duanya. Datang malaikat rahmat, mau kakaknya. Datang malaikat azab, mau adiknya. Si malaikat rahmat mau ngambil kakaknya di stop ke malaikat azab. Stop. Iya mah kok anak. Nah, kan tugasnya saya kakaknya. Di SMS anyar teh Allah. Kudu ka dia. Ya gitulah gitu. Tah ieu kegorengan. Oh ternyata malaikat rahmat membawa adiknya, malaikat azab membawa kakaknya. Eta teh salah satu poin pentingnya tadi teh. Jadi orang tua tong pilih-pilih bab ngadoa jeung budak. Tong dipilih-pilih ieu mah da geus soleh, teu kudu doakeun. Ulah. Karena tadi teh urang teh apal kumaha episode kehidupan anu dilakonan ku anak-anak urang sorangan. Budak doakeun masa dayana. Abang ieu mah da geus pinter teu kudu ngadoakeun doa. Ya ieu mah geus soleh budak teu kudu salah. Tong fokus kanu masalah cek urang. Ieu teu didoakeun pada akhirna semua harus didoakan. Itulah sebagai orang tua. Kata terakhir satu orang ada bayi. Oke. Ayat satu kisah Nabi Isa ini, Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu rasul yang diutus kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel teh yang didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Menerima wahyu ketika dirinya baru berusia 30 tahun. Masa kenabiannya hanya 3 tahun. Kemudian setelah itu ia dirofa atau diangkat ke langit. Dakwah Nabi Isa tidak berbeda dengan dakwah para nabi yang lain, seperti yang dijelaskan ayat-ayat ini, yaitu mengajak untuk bertakwa kepada Allah dan menaatinya dalam risalah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir nama semuanya
mendakwahkan la ilaha illallah. Dan itulah sebetulnya makna sebenarnya kata Islam. Jadi agama Islamnya lain agama, sebetulnya bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebetulnya mah, tapi Islam memang setiap anu la ilaha illallah eta teh Islam. Maka ketika ditanya Nabi Adam agamana naon? Selama la ilaha illallah ajaranna maka dia Matak inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu hanyalah Islam yang diterima oleh Allah. Tapi kumaha lamun nerjemahkeun ieu lakum dinukum waliyadin. Bagimu, bagiku. Oh berarti ada agama selain Islam. Onggosna inna dina indallahil Islam. Itu bisa berarti oh agama lain meskipun disebut agama tapi tidak diterima oleh Allah. Tapi ada yang bilang tepantes lamun diartikan itu agama. Tapi lebih pantas diartikan pembalasan. Bagimu balasanmu, bagiku balasanku. Nama diskusi mah kan kudu kitu. Tidak menjudgment orangnya, pengarang mah bagimu balasanmu, bagiku balasanku. Ketika Rasulullah kan ditawari saat itu ditawari iya gini. Nanti kali-kali kan ditawari wanita gagal, ditawari harta gagal, ditawari kedudukan yang paling tinggi di Arab gagal. Saya putus asa. Geus kieu 1 tahun sewang lah. Kita barter Tuhan. 1 tahun kita nyembah Tuhan Anda Muhammad. 1 tahun nyembah berhala gitu. Meh damai gitu. 1 tahun ewang, ada yang bilang 1 tahun ewang, ada yang bilang selisih hari ini kita nyembah Tuhan bareng-bareng seorang Quraisy. Tapi ya, Nabi jeung pengikut oge isukna kudu nyembah patung. Pada akhirnya tadi lakum dinukum waliyadin. Bagimu balasanmu, bagiku balasan. Nah, jadi itulah satu hal yang perlu ditanggapi. Dan tadi kata soleh itu nanti kita sudah pernah bahas dulu. Kata soleh itu adalah sesuatu hal yang memang semua perbuatan atau sifat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itulah soleh. Dan kata waladun solihun sebetulnya waladun di sini sebetulnya nantinya walad ini bukan usia kecil, bukan usia balita. Walad ini adalah usia ketika seseorang sudah, kalau laki-laki sudah mimpi basah balig, kalau perempuan berarti sudah. Bahkan waladun di sini bisa kadang diartikan lain anak kandung hungkul. Bisa termasuk anak tiri, bisa manuk anak kukut istilahnya, atau yang diurus ke orang gitu, meskipun anak batur tapi diurus orang itu masih termasuk anak. Maka ada yang sampai murid pun itu nanti statusnya bisa masuk waladun solihun yad'u lahu. Jadi bukan hanya loba budak jangan dipahami sebagai sempit seperti itu. Loba budak gitu nya. Sugan anu soleh sahiji. Bisa jadi ada opsi lain gitu. Bisa jadi ngukut anak yatim misalkan sampai gede, bisa jadi kayak orang ngajar boga murid nu banyak, itu juga termasuk waladun solihun yad'u. Ninggal Ustaz Aceng kamari sakitu babalatakna murid-murid di mana-mana puluhan tahun, itu bisa statusnya mungkin didinya waladun solihun yad'u lahu. Jadi amal jariyah. Matak pangatohna jadi guru mah karena tadi bisa jadi murid-murid loba walad. Loba nu gorengna tapi mudah-mudahan loba gitu. Ai budak ka itu atuh panangan atuh. Ai murid. Moal lain katuh panangan. Ya paling bener ane tahun zaman ayeuna lah. Paling banyak anak sabaraha paling? Genep nya. Jarang 2.000 cenah bahasa ayeuna. Tilu ge udah serudat cenah. Dan itu memang seperti itu. Jadi tong pahami kecil seperti itu. Bisa jadi anak kukut, jadi orang yang pernah kurang bantuan nauna gitu. Itu bisa jadi waladun solihun dulu. Dan soleh itu tadi teh. Ketika sifatnya sudah memiliki sifat-sifat yang diridhoi oleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantuna ibadah nu wajib mah teu ditinggalkeun lah pokoknya secara perilaku mah. Sesimpel itu untuk jadi soleh. Perempuan itu pasti masuk surga kalau hanya ibadah yang wajib-wajib saja. Tapi diterakhiri
pun taat kepada suami ketika suami menyuruh yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggampangna perempuan mah cukup we nu wajib-wajib nang lah. Tukur usul-usul. Tukur usul-usul. Soalnya naon geus rudet da sebagianna gitu teh. Salah satu jalan berat tapi kita jadi soleh seperti itulah, pembahasan soleh itu seperti itu. Jadi untuk jadi anak itu bukan berarti anak kecil, tapi memang orangnya statusnya anak. Kan di dunia cuma 3 status mah, ayah, ibu, anak. Urang sakaki pasti beunang ku eta moal. Mun urang jadi bapak pasti orangnya status nya. Da itu mau lahir langsung juga Nabi Isa, da mau lain gitu ente. Lain tinu batu ente teh. Tetep sang geus kolot-kolotna urang ge tong eureun ngadoa kanu jadi orang tua karena urang teh meskipun geus kolot secara usia gitu. Budak urang teh status mah. Jadi walau di sini status bukan umur. Banyak yang salah paham, oh budak soleh itu ternyata usia SD gitu, itu anak soleh gitu. Henteu. Jom sugan ente sebenarnya. Duh, si Erlano anak soleh pernah jadi gitu geus gede. Sabaranya. Aki bontongor. Status saya jadi aki-aki bontongor lain anak soleh deh. Padahal kan anak soleh bukan anak-anak gitu teh. Kan ayeuna mah teh. Lingkungan anak-anak soleh cenah baru dak unggul. Kolot teh eueuh teh ka mana? Nah, ting era meureun. Taman kanak-kanak anak-anak unggul kan gitu ya. Di orang kan pemahamannya gitu. Aki-aki sugan. Mulai menyempitnya. Kan ada fase peorasi teh mana itu mengalami penyempitan padahal walad ini dia luas mana. Jadi geus aki-aki walad gitu. Jadi jangan berputus asa teh bahasana ketika anak kecil usia 14 tahun misalnya bawong kene 20 tahun bawong kene tuan mudah-mudahan usia 40 tahun dia ada trigger jadi soleh gitu. Dan itu masih statusnya anak soleh. Jadi orang entong parameterna budak 20 tahun geus eueuh teh. Harapan geus cukup mana hirup mah gitu. Kulu. Kan jangan berhenti pada saat itu karena anak itu bukan batas usia. Nah itulah menjadi peorasi perlu kita resapi nanti silahkan mah. Kudu ieu nya berpikir ulang deui bukan loh. Bahkan anak sebagai anak kan senasab anak kandung bukan. Waladun di sini enggak ada bahasa kandung. Bisa bermakna luas. Dan kita mudah-mudahan dengan perluasan ini lebih segera gitu. Ketika budak hiji teh jadi stres ya, aduh kumaha ya budak kamu teh soleh kan gitu pada akhirnya. Sana naon hiji teh bisi bahasa Al-Qur'an mah abtar, mandul. Mandul di sini maksudnya terputus dari rahmat Allah. Karena Rasulullah pernah dituduh mandul kan sama orang kafir Quraisy gara-gara semua anak laki-lakinya meninggal. Sedangkan dalam Arab, budaya Arab itu nasab itu nyambungnya dari anak laki-laki. Dan enggak ada binti. Pasti bin gitu kan. Ya Rasulullah kalau sampai Adnan bin terus, enggak ada binti kan. Karena emang budaya Arab seperti itu. Nasab itu nyambung lamun aya lalaki. Berarti kan ketika anak laki-laki Rasulullah meninggal semua, maka mandul gitu disebut nanti. Inna kata Allah gitu na inna a'tanakal kausar wa inna kausar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bukan ya diberi bahasa nama di upahan ku Allah teh inna syani'aka, meskipun kondisi Anda seperti ini merekalah yang abtar sebetulnya. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak ada yang menjadikan tameng dia di akhirat nanti. Artinya terputus dari rahmat Allah di akhirat. Itulah yang hakikatnya mandul versi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan budak lain mandul. Karena tadi ada opsi lain, orang terbuka budak tapi bisa ngurus budak. Anak yatim atau kurang urus, sahawain orang urus. Sakitu meureun pada kesempatan kali ini kita lebarkan di tanya jawab, bebas tanya jawab seputar apa. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak tebakan ya tafsir Al-Munir kumaha pembahasanna?